Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah logika. Kali ini kita akan membahas tentang asas-asas pemikiran, cara mendapatkan kebenaran, pembagian logika, dan manfaat logika. Dalam aktivitas berpikir, kita tidak boleh melalaikan patokan pokok yang oleh logika disebut dengan asas berpikir. Asas, sebagaimana kita ketahui, adalah pangkal atau asal dari mana sesuatu itu muncul dan dimengerti. Maka, asas pemikiran adalah pengetahuan di mana pengetahuan lain muncul dan dimengerti. Kapasitas asas ini bagi keseluruhan berpikir adalah mutlak, dan salah benarnya suatu pemikiran tergantung terlaksana tidaknya asas-asas ini. Maka, berdasarkan daripada pengetahuan asas tersebut, dasar daripada pengetahuan dan ilmu adalah asas. Maka, asas pemikiran ini dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, adalah asas identitas, atau disebut dengan istilah principium identitatis. Dalam bahasa manteknya adalah qanun zatiyah. Asas ini adalah dasar dari semua pemikiran dan bahkan asas pemikiran yang lain. Kita tidak mungkin dapat berpikir tanpa asas ini. Prinsip asas ini mengatakan bahwa sesuatu itu adalah dia sendiri, bukan lainnya. Bisa kita ambil contoh bahwa jika sesuatu itu Z, maka ia adalah Z dan bukan A, B, atau C. Maka bila kita beri perumusan, maka akan berbunyi, bila proposisi itu benar, maka benarlah ia. Itulah yang dinamakan asas identitas. Yang kedua adalah asas kontradiksi, atau disebut dengan istilahnya principium contradictoris. Dalam bahasa manteknya adalah qanun tanaqud. Prinsip ini mengatakan bahwa pengingkaran sesuatu tidak mungkin sama dengan pengakuannya. Jika mengakui sesuatu itu bukan A, maka tidak mungkin pada saat itu ia adalah A. Sebab realitas ini hanya satu sebagaimana disebut oleh asas identitas. Maka dengan kata lain, dua kenyataan yang kontradiktoris tidak mungkin bersama-sama secara simultan. Jika hendak kita rumuskan, maka akan berbunyi tidak ada proposisi yang sekaligus benar dan salah. Asas yang ketiga adalah asas penolakan kemungkinan ketiga. Dalam istilahnya adalah principium exclusivity, atau bahasa manteknya adalah qanun imtina'. Asas ini mengatakan bahwa antara pengakuan dan pengingkaran kebenarannya terletak pada salah satunya. Pengakuan dan pengingkaran merupakan pertentangan mutlak. Karena itu, di samping tidak mungkin benar keduanya, juga tidak mungkin salah keduanya. Mengapa demikian? Mengapa tidak mungkin salah kedua-duanya? Bila pernyataan dalam bentuk positifnya salah, berarti ia mengingkari realitasnya, atau dengan kata lain, realitas ini bertentangan dengan pernyataannya. Dengan begitu, maka pernyataan berbentuk ingkarlah yang benar, karena inilah yang sesuai dengan realitas. Karena itu, pernyataan kontradiktoris kebenarannya terdapat pada salah satunya, tidak memerlukan kemungkinan ketiga. Maka jika kita rumuskan akan berbunyi suatu proposisi selalu dalam keadaan benar atau salah. Itulah asas penolakan kemungkinan ketiga. Nah, kita sudah membahas tentang beberapa asas-asas pemikiran dalam logika. Selanjutnya kita akan
membahas tentang cara mendapatkan kebenaran. Ada dua cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru yang benar, yaitu pertama, melalui metode induksi. Selanjutnya, yang kedua, cara mendapatkan kebenaran adalah dengan metode deduktif. Metode induksi ini adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual. Penalaran ini dimulai dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan terbatas, diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Contoh, besi dipanaskan memuai, seng dipanaskan memuai, emas dipanaskan memuai, timah dipanaskan memuai, platina dipanaskan memuai. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah semua logam jika dipanaskan memuai. Nah, dari cara mendapatkan kebenaran dengan metode induksi ini, mempunyai beberapa keuntungan, di antaranya adalah kita dapat berpikir secara ekonomis. Meskipun eksperimen kita terbatas pada beberapa kasus individual, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih umum, tidak sekedar kasus yang menjadi dasar pemikiran kita. Dan beberapa lagi adalah keuntungan cara mendapatkan kebenaran dengan metode induksi ini adalah pernyataan yang dihasilkan melalui cara berpikir induksi tadi memungkinkan proses penalaran selanjutnya, baik secara induktif maupun secara deduktif. Selanjutnya, cara mendapatkan kebenaran yang kedua adalah dengan metode deduktif. Metode deduktif ini adalah kegiatan berpikir yang merupakan kebalikan dari penalaran induksi. Deduksi adalah cara berpikir dari pernyataan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Kita ambil contoh. Semua logam bisa dipanaskan, memuai. Tembaga adalah logam. Jadi kesimpulannya adalah tembaga bila dipanaskan memuai. Dengan penalaran induktif ini, sebenarnya kita mendapatkan pengetahuan bahwa semua logam bila dipanaskan memuai. Dengan penalaran deduktif, kita mendapatkan pengetahuan yang terpercaya bahwa tembaga bila dipanaskan memuai, meskipun pengetahuan ini kita dapatkan tidak melalui penelitian terlebih dahulu. Itulah keuntungan cara berpikir metode deduktif. Selanjutnya, kita akan membahas pembagian logika. Logika dapat disistematisasikan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, bisa dilihat dari segi kualitasnya adalah menjadi logika naturalis atau mantikul fitri. Yang kedua, secara kualitasnya adalah logika ilmiah atau istilahnya adalah mantikus surur. Mantikul fitri yaitu kecakapan berlogika berdasarkan kemampuan akal bawaan manusia. Akal manusia yang normal dapat bekerja secara spontan sesuai hukum-hukum logika dasar. Bagaimanapun rendahnya intelijensi seseorang, ia dapat membedakan bahwa sesuatu itu adalah berbeda dengan sesuatu yang lain, dan bahwa dua kenyataan yang bertentangan tidaklah sama.
Kemampuan berlogika naturalis pada tiap-tiap orang berbeda-beda, tergantung dari tingkatan pengetahuannya. Jadi kita dapati para ahli pidato mungkin, politikus, atau yang lainnya, mereka yang terbiasa bertukar pikiran dapat mengutarakan jalan pemikiran dengan logis, meskipun barangkali mereka belum pernah membuka buku logika sekalipun. Namun dalam menghadapi masalah yang rumit dan dalam berpikir, manusia banyak dipengaruhi oleh kecenderungan pribadi, di samping bahwa pengetahuan manusia terbatas, mengakibatkan tidak mungkin terhindar dari kesalahan. Itulah logika naturalis. Sedangkan logika ilmiah atau mantiqus surur ini bertugas membantu memperjelas dari mantiqul fitri. Jadi mantiqus surur ini adalah mencoba memperhalus, mempertajam, serta menunjukkan jalan pemikiran agar akal dapat bekerja lebih teliti, efisien, mudah, dan aman. Itulah logika ilmiah atau mantiqus surur. Selanjutnya adalah pembagian logika dari segi metodenya. Yang pertama adalah logika tradisional atau disebut dengan mantiqul qadim, dan logika modern atau mantiqul hadis. Logika tradisional ini adalah logika Aristoteles dan logika daripada logikus yang lebih kemudian namun mengikuti sistem logika Aristoteles. Itu adalah logika tradisional. Jadi logika Aristoteles itu lebih elegan dengan sekedar mengadakan perbaikan-perbaikan dan membuang hal-hal yang tidak penting dari logika Aristoteles. Sementara logika modern tumbuh dan dimulai pada abad ke-8. Mulai abad ini ditemukan sistem baru. Metode baru yang berlainan dengan sistem logika Aristoteles. Jadi metode logika modern itu dimulai pada abad ke-18. Saya ulang lagi. Logika modern itu tumbuh dan dimulai pada abad ke-13. Nah, mulai abad ini ditemukan sistem baru, metode baru yang berlainan dengan sistem logika Aristoteles. Nah, logika modern juga dimulai sejak Raimundus Lullus yang menemukan metode baru logika yang disebut dengan Ars Magna. Itulah pembagian logika dari segi metodenya. Selanjutnya, pembagian logika dari segi objeknya dikenal sebagai logika formal atau mantiqus suari, dan logika material atau mantiqul maddi. Pemikiran yang benar dapat dibedakan menjadi dua bentuk yang berbeda secara radikal, yakni cara berpikir dari umum ke khusus dan cara berpikir dari khusus ke umum. Cara pertama disebut berpikir deduktif, dipergunakan dalam logika formal yang mempelajari dasar-dasar persesuaian, yakni tidak adanya pertentangan dalam pemikiran, dengan mempergunakan hukum-hukum, rumus-rumus, patokan-patokan berpikir benar. Nah, cara berpikir induktif dipergunakan dalam logika material yang mempelajari dasar-dasar persesuaian pemikiran dan kenyataan. Hal tersebut menilai hasil pekerjaan logika formal dan menguji benar tidaknya dengan kenyataan empiris. Cabang logika formal disebut juga dengan logika minor,
Logika material disebut dengan logika mayor. Selanjutnya adalah manfaat logika. Ilmu kita pelajari karena manfaat yang hendak kita ambil. Lalu, apakah manfaat yang dapat diambil dengan mempelajari logika? Bahwa keseluruhan informasi keilmuan merupakan suatu sistem yang bersifat logis. Karena itu sains tidak mungkin melepaskan kepentingan terhadap logika. Maka sebenarnya manfaat logika adalah membantu manusia berpikir lurus, efisien, tepat, dan teratur. Demikianlah manfaat logika yang pertama. Yang kedua adalah manfaat logika menyampaikan kepada berpikir benar, lepas dari berbagai prasangka, emosi, dan keyakinan seseorang. Jadi, logika itu adalah mendidik manusia bersikap objektif, tegas, dan berani, yaitu suatu sikap yang dibutuhkan dalam segala suasana dan tempat. Begitulah manfaat logika, dan demikian pembahasan logika kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.